Puji Tuhan, selamat kita ketemu lagi dalam kasih Kristus. Haleluya. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberi sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita masih boleh beribadah, walaupun kita belum bisa ketemu secara face to face, tapi kasih Tuhan yang selalu mempersatukan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berkat di balik penderitaan. Berkat di balik penderitaan. Kalau bicara berkat, tentunya semua orang senang. Karena berkat itu merupakan juga janji Allah bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau bicara penderitaan, banyak yang tidak suka berbicara tentang penderitaan. Bahkan tidak sedikit mungkin ada orang yang berdoa supaya Tuhan lalukan dari penderitaan. Tapi Alkitab mengajar kita bahwa baik berkat maupun penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Siapapun, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, akan menikmati dua hal ini, yaitu berkat dan penderitaan. Tapi tentunya dalam hal ini kalau kita bicara penderitaan yang Tuhan izinkan, yang itu justru membawa kepada satu kesukaan, membawa satu kebahagiaan tentunya. Nah, mari kita lihat dulu. Kita baca dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Filipi pasal pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita dikaruniakan bukan saja sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, tapi juga penderitaan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Jadi, kita menjalani hidup ini, baik dalam keadaan keberkatan Tuhan, maupun dalam penderitaan, kita tahu semua itu bahwa kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, artinya Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli kalau kita sedang mengalami satu penderitaan, yang memang itu Tuhan izinkan. Yang tujuannya tentunya demi kebaikan saudara dan saya. Lanjut saudara, Nah, penderitaan seperti apa sih sebetulnya? Kita lihat lagi dalam kitab Roma pasalnya ke-18. Kitab Roma pasalnya ke-8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang saat ini sebetulnya membawa kita semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu menanggalkan akan sifat-sifat keduniawian, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah yang bagian penderitaan yang harus kita tanggalkan. Nah, ayat ini berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Masih sulit mungkin kita membandingkan kemuliaan nantinya kalau kita sudah hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Di mana kemuliaan yang belum, kayaknya masih agak sulit digambarkan seperti apa, sebab tidak ada kemuliaan yang ada di sorga, yang sekarang ini ada dalam dunia ini. Mungkin di antara kita, saudara-saudara yang sudah mengunjungi beberapa tempat-tempat yang baik, apakah itu di negara kita sendiri atau di negara lain, Tapi itu tidak sebanding, kata firman Tuhan, dengan kemuliaan yang kita akan nikmati nanti bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penderitaan yang sekarang ini sebetulnya membawa kita kepada satu kemuliaan yang
tidak diberikan oleh dunia ini. Selain dikaruniakan oleh Yesus Kristus, tentunya selama kita memperhatikan kehidupan kita dalam dunia ini agar kita boleh menikmati kemuliaan yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara kita, kalau kita perhatikan ayat ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi, penderitaan apapun yang dialami sebetulnya oleh umat Tuhan, oleh Alkitab mengatakan penderitaan yang ringan. Hanya seringkali manusia karena tidak mau mengalami penderitaan ini, kemudian begitu mendapatkan penderitaan yang Tuhan izinkan dialami, agar kehidupannya semakin berkenan kepada Tuhan. Agar dengan penderitaan itu, manusia itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuannya kan itu penderitaannya. Sebab kita sudah lihat tadi bahwa sebetulnya penderitaan itu dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti kita akan alami kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ayat ini berkata di dalam 2 Korintus pasalnya ke-4 ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini. Kalau bicara penderitaan ringan, maka seharusnya tidak ada persungutan di dalam menghadapi apapun persoalan, apalagi sifatnya dianggap penderitaan. Tapi hendaknya dijalani dengan sukacita. Karena ada pertolongan sebetulnya. Itu roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya, yang memberikan kemampuan untuk kita menghadapi penderitaan itu, sehingga kita terus penuh dengan sukacita sekalipun sedang mengalami penderitaan. Lanjut. Penderitaan yang ringan saat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Apa sih yang dianggap mulia dalam dunia ini? Harta bendakah? Kekayaan? Apa yang dianggap kemuliaan? Melebihi dari segala-galanya. Yang lebih besar daripada penderitaan. Jadi mari kita coba lihat bahwa, sesungguhnya penderitaan, apalagi kalau penderitaan itu kita sesungguhnya sudah menjalani sesuai dengan firman Tuhan, hidup ini, tapi harus mengalami satu penderitaan, itu mengerjakan satu kemuliaan yang kekal sesungguhnya. Bahkan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kadangkala kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga harus diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan. Di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-2, ayatnya ke-19 dan 20. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya berhenti dulu di sana, saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Seperti saya sudah katakan tadi, kita sudah berusaha hidup benar. Kita mau hidup taat.
Kita hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Gitu. Tapi kenyataannya, ada juga penderitaan yang kita harus alami. Gitu. Ini dikatakan sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang ke-20 di bagian B, di sana dikatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jika kamu berbuat baik, sudah berbuat baik, tapi harus juga mengalami penderitaan. Yesus sendiri, dia sebagai Tuhan, dia datang ke dalam dunia ini. Tidak ada kesalahan sedikit pun yang dia perbuat, karena memang dia tidak bisa berbuat salah. Tapi juga harus mengalami penderitaan. Demi saudara dan saya, demi keselamatan kita. Sudah berbuat baik. Sampai diajukan ke pengadilan agama. Tidak didapat kesalahan sedikit pun. Tapi dia dipaksa harus mengalami penderitaan itu. Dan itu semua Yesus kerjakan demi saudara dan saya, demi keselamatan kita semua, demi kehidupan yang kekal, penuh dengan kemuliaan, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Oh, kalau kita ingat itu, saudara-saudara, hendaknya apapun yang kita alami, kalaupun itu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, sekalipun kita udah berusaha hidup baik, berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, namun harus juga mengalami penderitaan. Satu kasih karunia. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Nah, tadi saya juga sudah katakan bahwa sebetulnya penderitaan yang tidak harus kita tanggung sesungguhnya, itu lantas kita harus alami, justru mengakibatkan kebahagiaan. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Karena di sana menderita karena kebenaran akan berbahagia. 1 Petrus pasalnya ketiga ayatnya ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ini karena kebenaran harus menderita, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kebenaran tidak harus disembunyikan. Jalankan saja kehidupan ini sesuai dengan kebenaran. Walaupun mungkin ditolak oleh banyak orang kebenaran itu. Bahkan mungkin kita harus mengalami penderitaan oleh karena menjalankan kebenaran itu. Tapi juga firman Tuhan menjamin kita bahwa kebenaran yang kita jalankan, penderitaan yang kita jalankan karena kebenaran, itu membawa kebahagiaan. Dan itu dijamin oleh firman Allah sendiri. Rasul Paulus pernah memberikan kesaksian kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka dikatakan sekalipun mereka, kehidupan mereka sangat sederhana, tapi mereka penuh dengan sukacita walaupun dalam penderitaan. Di dalam kitab 2 Korintus pasalnya ke-8, 2
2 Korintus pasalnya ke-8 mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, percobaan berat, saudara, dalam berbagai penderitaan, bukan cuma satu penderitaan, berbagai penderitaan. Sudah penderitaan berat, juga bermacam-macam penderitaannya. Sukacita mereka meluap. Sukacita jemaat-jemaat di Makedonia ini meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kan tidak mudah dilakukan. Sudah miskin, harus mengalami penderitaan yang berat lagi. Bukan cuma satu jenis penderitaan. Penderitaan berat, bermacam-macam penderitaan, dalam keadaan yang miskin sekalipun. Tapi mereka tetap memiliki sukacita karena itu mereka tahu adalah kasih karunia. Karena mereka menjalankan penderitaan itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Maka ada sukacita, dan sukacita itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Oh haleluya. Kalau rasanya membaca ayat ini, kemudian kita melihat kepada diri kita sendiri. Mampukah kita menjalani hidup ini, menjalani penderitaan seperti apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia ini? Sudah keadaan status sosial mereka dianggap di sini sangat miskin, mengalami penderitaan yang berat, bukan juga cuma satu jenis penderitaan, berbagai penderitaan. Tapi mereka masih, bahkan di sini sukacita mereka meluap. Karena sukacita itu yang menutupi sesungguhnya penderitaan yang mereka alami itu. Bagaimana kalau misalnya itu kemudian dialami oleh kita? Tentunya seperti di awal saya katakan bahwa orang kayaknya tidak terlalu suka kalau bicara tentang penderitaan. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang berdoa supaya Tuhan lalukan penderitaan itu. Tetapi di awal pembacaan kita, yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang pertama tadi, kita sudah baca bahwa itu adalah kasih karunia. Bukan saja kita sekedar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi juga merupakan kasih karunia. Kalau kita juga mengalami penderitaan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah, ada banyak contoh dalam firman Allah tentang orang-orang yang mengalami penderitaan sekalipun mereka hidup benar di dalam Tuhan. Kita mulai dalam kitab Kejadian pasal 39 tentang Yusuf. Tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia harus mengalami penderitaan. Dimasukkan di dalam perigi, kemudian dijual, dan dijual ke Potifar, kemudian dia dituduh melakukan hal-hal yang jahat oleh istri Potifar, yang akhirnya dia harus masuk penjara. Sudah berusaha hidup benar. Sepertinya tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada Filipi pasal yang pertama kita sudah baca tadi, merupakan kasih karunia. Kita lihat Yusuf. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak bisa
klaim kepada Tuhan. Dia tidak melakukan klaim kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berusaha baik, menghindar dari kejahatan. Tapi kok kenapa saya harus mengalami penderitaan, mesti masuk penjara lagi? Tapi di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Justru dengan jalan penderitaan itu, dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan pemerintahan sepenuhnya diberikan kepada Yusuf. Oleh karena penderitaannya itu sendiri. Tapi penderitaan yang benar tentunya di mata Tuhan. Karena kan ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan manusia itu sendiri harus mengalami penderitaan. Tapi ini tidak. Gitu. Yusuf tidak melakukan kesalahan sehingga dia harus mengalami penderitaan. Justru yang dia lakukan adalah karena dia takut sama Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan juga dia tidak mau melakukan yang jahat di mata manusia, apalagi di mata Tuhan. Dia harus mengalami penderitaan yang harus dipenjarakan. Tapi justru di situ Tuhan angkat karena Tuhan terus menyertai dia. Artinya mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Gitu. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar walaupun mereka sedang mengalami penderitaan. Itu Yusuf. Gitu. Kita tahu ceritanya. Gitu. Pemerintahan diberikan kuasa kepada Yusuf. Hal lain lagi, apa yang dialami oleh Ayub. Ayub ini, kata firman Allah bahwa Ayub pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, ia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini Allah sendiri loh yang mengatakan, yang mengakui bahwa Ayub ini adalah orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Sempurna sepertinya. Iya. Rasanya kita boleh katakan sempurna karena kalau Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub merupakan orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, sempurna. Tapi Tuhan izinkan dia juga mengalami satu penderitaan, dan penderitaannya kita semua tahu. Apapun yang dialami oleh orang yang dalam dunia saat ini, termasuk orang-orang yang jahat yang harus dihukum, rasanya hukumannya itu tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dalam sekejap, sebab Ayub dikatakan juga seorang yang kaya raya. Dalam sekejap, semua hartanya habis, terbakar. Dalam sekejap, 10 anak-anaknya mati. Berikut juga kemudian tubuhnya gitu, penuh dengan borok-borok. Yang orang bilang tinggal kulit bungkus tulang. Berbau busuk. Sehingga istrinya sendiri pun juga tidak tahan. Sehingga istrinya bilang, mau bertahan lagi. Memuliakan Tuhan. Sudah kutukin saja alam. Semua merasanya, kok begitu penderitaan yang amat luar biasa. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi. Bahkan orang jahat pun dalam dunia ini, rasanya belum ada yang mengalami penderitaan seperti Yusuf. Kekayaannya dalam sekejap hilang. Anaknya 10 dalam sekejap hilang. Kemudian dia harus juga menderita sakit, borok-borok, badannya tentunya penuh dengan luka-luka yang busuk.
Tapi apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya kepunyaan Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan kepada istrinya? Engkau berbicara seperti orang gila. Karena Ayub tahu gitu, bahwa segala yang dia punya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Namun penderitaan juga itu, Ayub tahu bahwa itu bagian penderitaan. Teman-temannya tadinya dekat, sekarang jadi menjauh. Karena kesalehan daripada Ayub, akhirnya Tuhan pulihkan. Bahkan harta yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya pun juga, dia mendapatkan anak-anak lagi. Itu, kita lihat penderitaan di dalam Tuhan. Sangat berbeda dengan penderitaan dalam dunia ini yang diakibatkan oleh karena kesalahan manusia itu sendiri. Berikut lagi kita lihat Daniel. Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6. Bagaimana ada satu ketentuan, ada satu undang-undang yang dibuat oleh para pembesar di kerajaan Raja Darius, supaya semua orang tidak ada boleh beribadah kepada Allah lain selain harus kepada Raja Darius. Raja ini membuat satu ketetapan. Dan di zaman dulu, yang perjanjian lama, apa yang sudah ditetapkan oleh raja, bahkan raja sendiri nggak boleh membatalkan. Jadi itu sudah menjadi satu ketetapan. Tidak boleh siapapun, termasuk raja sendiri juga nggak boleh lagi merubah undang-undang yang dibuat. Itu ternyata diusulkan oleh pembesar-pembesar kerajaan, karena mereka tahu di mana Daniel itu diberikan kuasa melebihi dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Raja Darius. Kita tahu ada 3 wakil raja, termasuk di satu situ adalah Daniel. Tapi dalam 3 wakil raja ini pun ada lagi kepalanya di situ, yaitu Daniel. Dan banyak orang iri kepada Daniel, karena dia memiliki roh dari Tuhan, dia memiliki hikmat yang tidak dipunyai oleh orang lain. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Daniel itu membuat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius itu begitu maju. Nah, Daniel tetap, sekalipun dia sudah tahu ketetapan itu, dia tetap berdoa. Kebiasaannya dia berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa, itu tetap dia lakukan. Dan itu dilaporkan kepada raja. Raja walaupun mengasihi Daniel, tapi ketetapan yang nggak bisa dirubah. Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Bukan satu singa saja. Alkitab mengatakan ada beberapa singa di situ yang sengaja tidak diberi makan, sehingga singa-singa itu menjadi lapar. Nah, kita tahu semua kalau singa lapar gitu. Kemudian Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi karena penderitaan yang dialami itu merupakan kasih karunia Tuhan, Tuhan ingin nyatakan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya Daniel, singa-singa itu, Tuhan katup mulut singa-singa itu, walaupun mereka dalam kondisi yang sangat lapar. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Daniel tidak diapa-apain oleh singa-singa itu. Tapi begitu Daniel kemudian diangkat kembali, orang-orang yang melemparkan Daniel ke singa itu, orang-orang yang memprovokasi Daniel kepada Raja Darius supaya dia dihukum, dilemparkan ke gua singa. Belum sampai ke dasar, sudah diterkam oleh singa-singa yang lapar itu.
Begitu juga dengan rekan-rekan Daniel. Itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperintahkan, kejadiannya juga sama. Karena Sadrak, Mesak, Abednego, ada roh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka beda dengan orang-orang lain di kerajaan Nebukadnezar. Sehingga orang-orang ini memprovokasi juga Raja Nebukadnezar supaya membuat patung yang harus disembah. Tidak ada orang yang tidak harus menyembah kepada patung yang dibuat. Semua harus menyembah. Tapi apa kata ketiga orang ini? Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak mau menolong kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja. Wah, tentunya raja sangat marah. Dan mereka harus dimasukkan dapur api yang dipanaskan 7 kali. Diikat tangan mereka, kemudian dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya dipanaskan 7 kali. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang justru yang melemparkan mereka, yang tidak masuk dalam api juga mati karena kepanasan. Apalagi mereka. Tapi penyertaan Tuhan menyertai mereka. Sehingga raja melihat, loh, 3 orang di dalam dapur api, kok sekarang ada 4? Seperti yang satu itu seperti anak dewa. Dan mereka boleh berjalan-jalan di dapur api itu. Tangan mereka yang terikat, kaki mereka yang terikat terlepas. Kita lihat bagaimana penderitaan merupakan kasih karunia Tuhan. Ternyata ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita semua. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan, sekalipun kita sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, hendaknya kita tidak bersungut-sungut. Datang saja kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan orang yang menderita hendaknya dia berdoa. Agar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi dia untuk menghadapi itu semua. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang percaya juga harus mengalami penderitaan ini. Tadi di awal kita sudah baca Filipi pasal pertama 29. Kita dikaruniakan bukan saja sekedar percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya, tapi juga kasih karunia dalam bentuk penderitaan. Tapi penderitaan yang membawa kebahagiaan, penderitaan yang membawa kepada keselamatan. Bahkan penderitaan itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Yusuf sendiri, membawa mereka ditempatkan satu tempat yang sangat terhormat. Diberikan kepercayaan yang justru tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Maka patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, namun juga kalau kita harus mengalami penderitaan-penderitaan dalam dunia ini, ingatlah bahwa itulah kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Karena di dalamnya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya Rasul Paulus sendiri dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ayat ini tentunya kita semua tahu, Filipi pasal ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan mengalahkan akan dosa dan persekutuan dalam penderitaannya.
Rasul Paulus, dia kerinduannya yang ia kehendaki mengenal dia, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena penderitaan yang Tuhan izinkan itu membuat kita semakin hari semakin layak dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Itu tujuannya. Tuhan mengizinkan kadang-kala kita harus mengalami penderitaan agar kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar mau jadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Di dalam kematiannya, menanggalkan segala sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mematikan dalam diri kita kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara saya. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita sudah perhatikan dalam firman yang sudah kita sama-sama dengar, bahwa dalam penderitaan itu juga ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Seperti dalam jemaat-jemaat Makedonia. Walaupun dalam penderitaan yang berat, berbagai-bagai penderitaan yang mereka alami, mereka pun juga miskin. Tetapi sukacita mereka meluap. Artinya, sukacita itu mengatasi semua penderitaan yang mereka alami. Dan sukacita yang mereka alami, itu sukacita yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tidak salah kalau saya memberikan judul ini bahwa ada berkat di balik penderitaan itu. Sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara kita baca di dalam kitab Roma pasalnya ke-8. Roma pasalnya ke-8, ayat 28. Menghadapi penderitaan, saudara, tidak ada jalan lain selain kita hanya mau datang kepada Tuhan. Karena ayat ini berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mengerti. Tuhan tahu setiap penderitaan anak-anak Tuhan. Bahkan sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang mengalami penderitaan itu. Dan Dia turut juga bekerja. Itu sebabnya ada satu pujian berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup hadapi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari semua penderitaan yang kita alami. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan? Kalaupun Tuhan izinkan penderitaan itu, membuat kehidupan rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Karena kita tahu kita sudah melakukan hal yang benar. Lantas Tuhan izinkan mengalami satu penderitaan. Itu merupakan satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan di dalamnya Tuhan ikut bekerja. Dan Tuhan melimpahkan sukacita di dalam penderitaan itu. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang di luar Tuhan. Orang bisa ngamuk mengalami penderitaan. Walaupun itu kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Tapi bagi saudara dan saya, kita bersyukur memiliki Allah yang selalu tahu, peduli dengan penderitaan anak-anak Tuhan. Dan di atas penderitaan itu,
ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua yang kadang-kala Tuhan izinkan mengalami penderitaan itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua, kita jalani hidup ini penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang selalu peduli bagi kami, yang mengerti dengan keberadaan kami Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau juga yang memelihara kehidupan kami. Hari demi hari kami alami bersama dengan Tuhan. Bapa, kadangkala kami mengalami satu kesulitan, bahkan juga penderitaan Tuhan. Walaupun kami sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kembali Engkau datang mengingatkan kepada kami. Kalau kami pun sudah melakukan hal yang benar, kemudian kami harus mengalami penderitaan. Kami tahu itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan di balik itu ada sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan sehingga kami mampu menjalani hidup ini. Dan kami mampu mengatasi penderitaan yang Tuhan izinkan itu oleh karena karya Tuhan. Oleh karena Tuhan bekerja bersama-sama kami. Dan kuasa-Mu itu melebihi dari segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tambahkan terus iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.